Oke, dalam video ini saya ingin berbagi cara mengatasi kegagalan dalam pengurusan gingseng dan cara mendapatkan gingseng atau sisa pajak yang lebih gitu. Untuk pengurusan sisa pajak atau gingseng telah saya buat di video sebelumnya. Teman-teman boleh mengecek di video yang telah saya buat. Nah, di sini ada dua kendala yang sering kita dapatkan dan yang mungkin sebagian teman-teman sudah mengetahui. Ada kegagalan dalam pengurusan gingseng dan ada orang yang mendapatkan sisa pajak yang banyak dan yang sedikit gitu. Nah, adapun cerita ini adalah saya angkat dari pengalaman saya. Saya sudah 3 tahun di Jepang dan saya pernah mengalami yang namanya kegagalan dalam pengurusan sisa pajak. Tahun pertama dan tahun kedua saya itu gagal gitu. Nah, di sini saya ingin berbagi apa sih yang menjadi kendalanya gitu. Nah, waktu saya cerita pribadi, waktu saya pertama sekali melakukan pengurusan gingseng, tahun pertama dan tahun kedua saya lakukan secara bersamaan. Di tahun ketiga saya lakukan, dan sekaligus juga saya melakukan pengurusan gingseng di tahun pertama, kedua, dan ketiga. Yang bisa itu hanya tahun ketiga saya. Kenapa? Menjadi permasalahannya adalah karena saya melakukan pengiriman tahun pertama dan tahun kedua hanya ke rekening saya sendiri. Nah, pertama yang teman-teman harus hindari supaya ia tidak mendapatkan kegagalan, yaitu tidak melakukan pengiriman ke rekening pribadi. Jadi selama di Jepang, apakah kita tidak boleh melakukan pengiriman ke rekening pribadi? Boleh, tetapi teman-teman juga harus melakukan pengiriman ke rekening yang terdaftar di kakak teman-teman gitu. Entah itu ibu, bapak, adik, kakak. Pokoknya minimal satu harus ada supaya tidak terjadi kegagalan seperti saya di tahun pertama dan tahun kedua gitu. Minimal satu, karena gingseng itu adalah seperti pengembalian pajak yang dikarenakan kita nge-support keluarga gitu. Maka jika teman-teman tidak melakukan pengiriman ke salah satu anggota keluarga di kakak, maka kita tidak akan mendapatkan. Saya sudah mencoba menelpon dan berapa kali ke pihak perpajakan di Jepang, dan saya minta tolong bantu teman Jepang juga, tidak bisa. Dan saya juga sudah mencoba bantuan seperti Nenking yang ada di internet, Nenking atau pengurusan Nenking atau gingseng supaya mendapat bantuan, dan mereka mengatakan tidak bisa. Jadi kalau teman-teman mendapatkan informasi bahwa bisa mengurus gingseng tanpa harus mengirim ke rekening keluarga, salah satu anggota keluarga, saya rasa itu hoax, karena saya sudah mengalaminya. Nah, permasalahan yang kedua teman-teman, saat saya mengurus tahun ketiga itu, saya mendapatkan lebih sedikit daripada teman saya. Padahal saya sudah melakukan pengiriman kepada orang tua saya, yaitu ibu saya. Ternyata mereka itu memiliki yang namanya perkalian persen. Kalau hanya mengirim kepada satu orang sekian persen, 2 orang sekian persen, 3 orang sekian persen gitu. Nah, untuk mendapatkan sisa pajak lebih banyak gitu, teman-teman kalau bisa minimal 2 atau 3 gitu. Kalau 3 dia mencapai 80% dari sisa pajak yang seharusnya kita terima. Kalau 1, saya rasa itu hanya sekitar 40 atau 50% atau 60 gitu. Saya tidak tahu pastinya. Tetapi jika kita ingin mendapatkan lebih gitu, kirim ke 3 minimal anggota keluarga, 2 atau 3 gitu, maka kita akan mendapatkan sisa pajak lebih atau penuh gitu. Terus apakah kita tidak boleh melakukan pengiriman uang ke rekening pribadi? Boleh. Tetapi di samping kita melakukan pengiriman ke rekening pribadi, kita harus mengirim ke rekening ibu, ayah, atau adik gitu. Jumlah nggak ditentukan ya teman-teman. 1 mang atau 2 mang aja nggak masalah, yang penting ada gitu. Jadi nanti mereka hanya melingkari sama siapa aja yang dikirim. Nggak akan dihitung berapa banyak yang kamu kirim atau berapa kali. Yang penting ada nama ibu, ada nama ayah, adik, atau yang terdaftar di kakak gitu. Saya rasa semoga ini bermanfaat bagi teman-teman. Dan jika teman-teman ingin tahu cara pengurusan gingseng itu, teman-teman boleh melihat di video sebelum ini yang telah saya upload gitu. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat, dan teman-teman jangan lupa untuk share dan subscribe akun channel ini dan video ini. Dan mite kureta arigatou gozaimasu.